Halo geng, selamat datang di Kongko United TV. I'm United, we're all United. Manchester United ngebantai Everton 0-3 ya di Premier League. Menurut gua ini walaupun pendapat gua yakin kontroversi, tapi ini menurut gua kemenangannya sangat impresif sekali dari Manchester United. Ya terbukti bahwa game seperti ini nih yang kita butuhkan di musim ini. 100% yang kita butuhkan di musim ini. Oke lah, kita bukan pihak yang mendominasi ball possession atau yang nyerang terus-terusan, tapi itu udah cerita kita dari awal musim sampai sekarang. Megang bola banyak, nyerang banyak, off targetnya banyak juga gitu, nggak ada on target. Kagak klinis sama sekali. Ya, dan juga kalau sekali kena counter, sekali kena serang, mereka on target satu, kebobolan. Ya kan, ini dari awal sampai sekarang selalu begini. Tapi di game ini sangat berbeda. Kita punya defense sangat rapi ya, sangat rapi. Oke lah, mereka ada beberapa kesempatan juga. Tapi maksud gue gini, defense rapi. Onana juga termasuk dalam defense. Itu yang gue bilang. Ya, jadi apa? Kalau misalnya Maguire atau Lindelof itu blunder, atau Dalot Show blunder, ya, atau Mainu McTominay blunder, Onana ada di sana untuk save the ball, benar nggak? Itu penting. Jadi, banyak banget lah serangan-serangan Everton yang kita patahkan di game ini gitu loh. Jadi ini yang kita butuhkan, defense rapi, finishing clinical. Ya, defense rapi, finishing clinical. Ini yang kita butuhkan di musim ini gitu loh. Sangat 100%. Bukan, oh cara build up-nya harus bagus nih, harus enggak, bukan itu ya. Oke lah, itu ngebantu menengah, itu yang kita mau lihat sepak bola indah segala macam, tapi that's not the problem in this musim ini gitu, di musim ini untuk Manchester United. Problemnya di musim ini ya itu finishingnya katro ya kan, striker nggak bisa ngegolin, dan juga defensifnya banyak blunder gitu loh, benar nggak? Sekalinya blunder nggak ada yang cover, nggak ada yang step up the game gitu kan. Tapi di game ini menurut gua semua defensif bagus, dan juga ofensif pun walaupun bisa lebih baik, tapi kita nggak ngasal-ngasal nyerang, nggak ngasal-ngasal crossing gitu kan, ya nggak ngasal-ngasalan gitu loh, half chances. Semua yang kita golin ini chancesnya, ya menurut gue clear chance banget gitu loh, ya termasuk penaltinya Rashford ya, yaitu si Martial yang ini. Menurut gue game seperti ini sangat impresif dan sangat diperlukan. Ya ingat sekali lagi, ini bukan bukan tentang siapa yang banyak megang bola atau siapa yang lebih banyak nyerang. Ya, tapi ini game-game seperti ini adalah jawaban yang kita perlukan, yang Manchester United perlukan gitu di musim ini ya. Defensif rapi, ofensif clinical. Itu aja deh. Ya, kita nggak perlu banyak 20 attempt tapi on targetnya cuma 5 0 gol gitu loh. Kita nggak perlu hal-hal kayak begitu. Kita nggak perlu. Ya itu mah Everton kayak begitu, benar nggak ya, yang mainnya jelek gitu loh. Ya kan lu kalau banyak nyerang on targetnya cuma berapa, berarti lu kalah. Lu kalah ini, kalah main sama defense-nya kita. Ofensif lu lebih tumpul daripada defensifnya kita. Itu aja sih. Jadi walaupun yakin banyak yang nggak setuju, bilang ini ugly win segala macam, menurut gue ini nggak ugly win. Menurut gue ini impressive win ya, dan ini yang harus tetap dipertahankan sampai sampai ya sampai besok-besok lagi lah gitu, sampai game-game ke depannya gitu loh ya, sampai kita bisa menemukan form bagus dalam defense, form bagus juga dalam finishing. Ya kan, nanti baru kita mulai lagi, oke, build up-nya harus lebih bagus, megang possession-nya harus lebih bagus, benar nggak? Itu, tapi game-game kayak begini menurut gue sih yang kita perlukan di musim ini. Ya, kita lihat line up dulu ya, ada Neonana, Diogo Dalot, Maguire, Lindelof, Luke Shaw. Jadi kita back four-nya udah bener-bener lengkap ya. Ngaruh banget ada Luke Shaw. Ya sorry aja, Regulon bukannya jelek, tapi Regulon chemistry-nya masih belum dapet, gue bilang ya. Dengan adanya Luke Shaw langsung nyetel ya. Ada McTominay sama Mainu ya. Jadi kagetnya Mainu sih ya. Kenapa Mainu main dimasukin Amrabat? Hati-hati dengan Amrabat ya. Dia udah kehilangan tempat sebelumnya. Sekarang pun kehilangan tempat sama Mainu. Bisa jadi Amrabat ya no go, no go. Bisa jadi no go ya. Hati-hati aja gue bilang. Ya kecuali mungkin tiba-tiba Casemiro keluar. Tapi kalau Mainu sampai dipercaya dan mainnya bagus banget Mainu, eh, ya Amrabat ya kelar lah di MU ya. Ya itu mau nggak mau. Ya Rashford di kanan, Bruno 10, Garnacho di kiri ya, dan juga Martial striker karena Golun lagi cedera ya. Jadi gitu. Ini jujur ya, kalau kita bisa lihat ya, yang kiri Mainu sih ya, seperti gue bilang tadi. Amrabat hati-hati aja. Di cadangan pun kita nggak melihat sosok Anthony. Gue nggak tahu dia lagi kenapa, cederakah atau kena mental, gue nggak tahu. Yang pasti nggak ada Anthony. Padahal dia nggak ikut main kan pas lawan Brazil. Dia nggak dipanggil kan? Ya kan? Pelestri yang katanya cedera aja bisa main sih. Jadi kayaknya gue nggak tahu deh kenapa kenapa Anthony nggak ada di khusus squad. Mungkin kalau yang tahu bisa di komen ya. Jadi babak pertama ya, jelas babak pertama itu highlight utamanya itu golnya golnya mana nih statistik? Ntar ya. Babak pertama gue buka tuh statistiknya. Golnya Alessandro Garnacho ya, Alessandro Garnacho
sebentar. Jadi itu menit-menit awal banget lah, menit kedua atau menit ketiga ya. Jadi Lindelof dari backline langsung direct ke depan ke Rashford di kanan ya. Rashford apa namanya pas ke space di depan lah itu ke Dalot ya, Dalot lari lihat ada space depan dipassing ke Dalot, Dalot crossing ya, lalu ada overhead kick dari Garnacho. Aduh sayang banget gue nggak live reaction bro. Kalau gue live reaction gue yakin langsung diomelin sama emak gue, lu gila apa jam 12 teriak-teriak kayak orang bego gitu kan ya. Tapi what a goal bro, what a goal ya. Kenapa gue bilang what a goal? Karena itu crossingannya Dalot itu lagi jelek banget tuh. Enggak, kemarin sih dia crossingannya enggak jelek-jelek amat lah. Tapi pas crossing ke Garnacho tuh over, overkill ya. Garnacho yang tadinya udah masuk ke dalam kotak, udah deep di kotak penalti, dia harus keluar sedikit buat ngelakuin overhead kick ya dan akhirnya ngegolin. Ya jadi ini what a goal sih ya. Gua nggak kasih kredit banget ke Dalot ya karena crossingannya rada katro, tapi kredit banget sama Garnacho yang instingnya kuat banget dan melakukan overhead kick dan juga gol. Bahkan sampai 10 menit ke depan dari gol itu ya, itu komentatornya selalu bandingin dia sama golnya Rooney, sama golnya Rooney. Nggak keluar-keluar gitu, bilang oh Garnacho lebih bagus atau apa lagi mana ya. Jadi itu nggak keluar-keluar ya. Cuman cuman problemnya setelah itu kita banyak diserang ya. Kita banyak diserang. Jadi mungkin kalau hal-hal seperti ini mungkin kita bisa improve ya kan. Setelah itu kita paling 10 menit pertama ya setelah kita ngegolin itu masih oke. Kita masih banyak nyoba nyerang segala macam. Tapi di luar dari itu kita banyak diserang ya, banyak diserang. Mereka Everton naik momentumnya nyerang kita ya, kalau bisa dilihat juga dari statistik nih, dari statistik babak pertama ya. Ya, statistik babak pertama bisa lihat ya, expected goal-nya 0,06. Berarti no real chance untuk Everton. Kita defense sangat bagus, Mainu main sangat bagus di babak pertama, bahkan babak kedua ya. Mainu main sangat bagus sekali. Jadi hati-hati sekali lagi sih yang merabat sih ya. Hati-hati. Mainu main bagus sekali ya, banyak banget bola-bola yang diselamatin juga dari Mainu ya, terutama di menit keberapa ya dia ya? Di menit 31 ya. Jadi ada lucky bounce ya si Maguire kalau nggak salah mau clear bola kena badan ngebounce kena dapatnya Calvert-Lewin shot, Onana save ya kan. Terus save-nya Onana tuh kayak ngebounce balik ke McNeil nge-place ke tiang jauh ngelewatin si Maguire sama Onana, tapi ada Mainu melihat itu, dia track back, dia langsung buang di cross line. Jadi hampir kebobolan tuh di menit 31. Ya kan? Banyak juga lah di kesempatan Everton ya di babak pertama kayak menit 30 juga, menit apa namanya menit 40 gitu kayak Calvert-Lewin beberapa kali bola atas, tapi ada yang off target, ada yang diselamatin juga sama Onana ya. Terutama dari corner sih, ada yang dari corner tuh menit 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 30 ya, itu yang menit 30 juga itu. Ya Everton corner, Calvert-Lewin header, tapi emang rada ngarah ke Onana sih, jadi bisa di-save dengan baik. Ya, jadi babak pertama sekali lagi gue bilang mungkin bisa lebih better ya dalam defensif, tapi everyone step up the game gitu ya. Mainu step up the game, Onana juga step up the game ya. Um, beberapa kesempatan Everton bisa berhasil kita patahkan dan juga kita bisa save dengan baik, dengan bagus oleh si Onana ya. Nah, second half pun juga mirip-mirip ya, tapi kita lebih bagus dari segi ofensif ya, jujur aja. Ball possession mungkin kalah kita ball possession, tapi dari segi goal attempt kita lebih bagus daripada babak pertama. Lihat 7 dibanding babak pertama itu 2 ya. Jadi lebih bagus kita dalam segi ofensif. Dan yang paling penting adalah lebih klinikal ya, terutama golnya penalti dari Rashford ya, itu kudos buat siapa namanya Bruno ngasih Rashford untuk ambil penalti buat bangkitin mental karena dapat gol. Tapi itu great play dari Bruno ke Martial ya, passing ke Martial ngelihat Yanggi mau datang begitu ya, seperti selayaknya orang striker yang berpengalaman ya, lu pegang bola, lewatin bola dari defender terus jatuh, bener. Itu harus begitu ya, jangan kayak Pelestri bener Kak, maksain tetap jalan lari terus gitu kan ya, akhirnya bukan pelanggaran, tapi Martial ngeliat seperti itu, dia jatuh dan dapat penalti. Hampir dibilang diving, tapi itu clear banget penalti ya. Itu yang pengalaman sama nggak pengalaman bedanya ya. Martial very good decision lah. Akhirnya Rashford ngegolin dari penalti. Ya, babak kedua pun kita banyak diserang, bukannya enggak ya. Mereka ada 14
ya ada 14. Ada 14 attempt tapi cuma 2 on goal. Cuma 2 doang on target, sisanya blunder ya kan. Lu nggak ya lu mungkin bisa nyalain, oh itu mah hoki aja gitu kan. Everton banyak off target, off the ball. Tapi tetap aja sih. Gue melihat defending kita tuh bagus gitu loh. Banyak banget shootingan yang kita blok, banyak banget closing-closingan kita blok gitu kan. Jadi ini sih is a good defensive performance dari Manchester United dan itu yang kita perlukan. Ya. Lalu golnya Martial yaitu dari Pelestri ya, lead counter ya, kita counter. Martial dapat bola, dia langsung terupas ke Pelestri, nggak ada pace, Pelestri mutusin untuk passing ke Bruno, Bruno passing ke Martial, dan Martial ya untungnya bagusnya ya dia touch-nya lagi bener ya, touch-nya bagus ya kan, dia pakai outside foot, kalau nggak salah dia nge-touch bolanya pakai outside foot, terus dia finishing pakai outside foot juga, di chip sedikit ke kanan, ngelewatin si Pickford ya kan. What a great pass, what a great finish, what a great touch juga. Jadi Martial ngegolin juga. Dia dapat assist nggak sih Martial? Bentar gue cek dulu. Dapat assist nggak dia dari golnya si penaltinya si ini? Rashford mana ya? Bentar. Oh, nggak dapat assist ya? Harusnya dapat assist dong. Oke, dia nggak dapat assist sih tapi. Harusnya dia dapat assist ya. Karena kan dia nyebabin penalti. Apa udah berubah sekarang? Oke, anyway, gue bilang sih itu finishing yang keren banget dari Martial ya. Itu benar calculated, tenang dan juga ya it's perfect lah, perfect finishing dari ini Martial. Setelah itu kita go full defensive mode ya, merabat gantiin Mainu, dan juga adalah dua kesempatan mungkin yang cukup berbahaya dari ini ya, terutama Mikolenko ya, itu hit the crossbar di menit 76 ya. Tapi di luar dari itu menurut gua secara defensif ya kita tuh sangat bagus ya, defensif sangat bagus. Ofensif juga lebih klinikal ya. Ofensif mungkin atau sekali lagi dari segi ball possession sama chance creation yang goal attempt itu mungkin bisa lebih bagus, tapi gue jujur aja lebih milih sesuatu yang lebih klinikal kayak begini ya untuk MU di musim ini ya, untuk MU di musim ini ya, karena kalau kita lagi bapuk juga finishing, benar nggak, 9 attempt jangan-jangan on goalnya cuma satu ya kan. On goal cuma satu, nggak ada goal, bisa banget MU itu, cerita MU musim ini ya kan. Kita megang bola 60-65%, goal attempt-nya bisa 15, on goal-nya cuma 2, golnya 0. Ya, gue nggak mau ngeliat yang begitu sih di musim ini sih. Gue mau ngeliat yang kayak begini. Ya, gue mau ngeliat yang dimana defensif kita bagus dari Onana sampai DM, ya kan. Kalau DM-nya blunder, defender kita step up the game. Kalau defendernya blunder, Onana step up the game. Itu yang gue mau lihat, ya kan. Dan jelas gue pengen lihat finishing atau chance creation yang lebih 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 bagus gitu loh, seperti gamenya ini gitu loh. Nggak ada crossing hoki gitu kan yang ngandelin golun gitu sebagai target man, nggak ada hal-hal lain lah gitu loh, benar kayak nggak ada hal-hal yang nggak apa long shot yang maksa gitu loh atau apalah gitu, nggak ada yang kayak begitu ya. Ini menurut gua sekali lagi mungkin nggak banyak yang nggak setuju, tapi menurut gua ini game-game kayak begini yang kita perlukan di musim ini ya. Bukannya perfect banget, tapi sekali lagi defensif yang sangat solid dan juga finishing atau chance creation yang lebih bagus atau yang finishing yang lebih clinical. Nah, itu yang kita perlukan di ya game-game ke depan gitu, benar Kak? Ya kan yang perlu diimprove jelas ball possession sama chance creation-nya mungkin bisa lebih banyak. Itu aja sih. Ya, paling itu aja yang gue bisa ngomongin dari ini. Sorry banget gue nggak bisa live ya. Karena aduh gue lagi insomnia akhir-akhir ini ya, lagi insomnia. Apa namanya, gue putusin tidur dulu gitu ya kan, jam 7 gue coba tidur, mungkin gue baru tidur jam 9 kali ya, makanya jam 1 gue kebangunan, oh shit udah mati gue. Jam 1 gue baru kebangunan gitu kan, wah kacau deh ini bener deh ya, tapi ya udahlah gue tidur lagi. Ya, jadi sorry banget nggak bisa live ya. Paling itu aja sih yang gue bisa ngomongin. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.